welcome to my channel. Nama gue Ella, dan kali ini gue bakal ngebahas tentang 4 hal yang harus kalian perhatiin kalau misalnya mau mulai makan oatmeal dengan tujuan hidup sehat atau menurunkan berat badan. Jadi waktu itu kan gue mulai hidup sehat dengan cara bikin oatmeal. Gue bikin overnight oatmeal karena gue gak terlalu suka oatmeal yang panas, jadi gue pengennya oatmeal dingin. Sekarang gue udah gak hidup sehat-sehat banget, BTW cuman sarapannya doang. BTW overnight oatmeal tuh oatmeal yang lu bikin dengan cara oatmeal terus direndam. Jadi lu masukin oatmeal ke wadah gitu, terus habis itu direndam pakai cairan apapun. Biasanya sih susu ya, susu. Terus habis itu, nah basicnya itu doang sih, topping dan lain-lain terserah lu. Terus habis itu lu diamin di kulkas yang biasa gitu, bukan freezer, semalaman. Atau gue pernah bikin sih kayak cuma 3 jaman gitu bisa. Gak tau deh kalau bisa lebih cepet ya ternyata. Jadi waktu gue bikin itu awal-awal ada beberapa hal yang gak terlalu gue perhatiin dari oatmeal gue itu. Dan beberapa hal itu malah bikin oatmeal gue ketinggian kalorinya. Dan malah bikin oatmeal gue gak sehat. Karena waktu itu gue mikirnya yang penting oatmeal sehat, dan ternyata salah. Jadi mari kita mulai ke hal yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah porsi oatmealnya. Kebanyakan orang kalau misalnya ngeliat oatmeal, termasuk gue juga di awal tuh ngeliat oatmeal waktu masih kering tuh kayak, aduh gue makan segini gue gak akan cukup. Soalnya itu kan kayak butiran-butiran kecil gitu doang kan. Tapi nanti tuh si oatmeal kalau misalnya udah lu masak, nanti tuh kayak bakal ngembang gitu kan dikasih cairan gitu. Jadi nanti bakal lebih menuhin gitu di perut lo. Gue tuh waktu awal-awal gue tuh bikin oatmealnya tuh waktu yang kering belum dimasak tuh gue pakai sekitar 1 cup oatmeal kering. Dan sedangkan di resep-resep orang-orang kebanyakan yang kalau misalnya mau buat nurunin berat badan, si oatmealnya tuh cuma pakai setengah cup. Nggak harus ngikutin resep orang sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya lu pakai 1 cup oatmeal doang, kalau lu pakai 1 cup oatmeal itu mengandung 280-an sampai 300-an kilokalori. Kalau misalnya lu pakai 1 cup oatmeal untuk oatmeal lu, belum nanti lu pakai susu lagi, topping dan lain-lain, itu jadinya bisa banyak banget kalorinya. Nih, kalau misalnya lu pakai susu yang misalnya 70 kilokalori, itu udah 350 kalori. Belum nanti kalau misalnya lu pakai topping dan lain-lain. Karena yang gua tahu kalau misalnya overnight oatmeal, lu pakai susu itu tuh nggak terlalu manis. Jadi lu butuh tambahan topping yang lain, pemanis yang lain. Jadi kalau misalnya mau turunin berat badan, gue rekomendasiin pakai setengah cup aja supaya toppingnya nanti bisa lebih macam-macam lagi. Begitu. Terus yang kedua adalah toppingnya. Si topping ini kayak ada 2 pilihan sih. Kalau misalnya lu mau sehat banget gitu, atau yang kayak bodo amat lah tambahin gula-gula dikit. Karena gue juga nggak terlalu sehat-sehat amat sekarang. Jadi toppingnya ini lu juga harus perhatiin dulu. Waktu awal-awal gue pakai buah-buahan yang tinggi kalori, kayak misalnya mangga, tinggi gula kan itu. Jadi ya nggak boleh banyak-banyak juga sih sebenarnya. Gue pakai banyak banget jadi kalorinya ketinggian. Dan lu harus perhatiin bener-bener porsi buah-buahan lu tuh lu pakainya seberapa, jadi kalorinya nggak ketinggian. Terus kalau misalnya lu pakai buah-buahan yang rendah kalori, kayak misalnya strawberry, blueberry, itu lu bisa pakai sebanyak-banyaknya. Gak sebanyak-banyaknya juga sih. Kalau misalnya kita makan 100 kilokalori strawberry itu kayaknya udah kenyang deh. Jadi strawberry itu menurut gue adalah buah-buahan yang paling aman kalau misalnya lu mau pakai topping sebanyak-banyaknya di oatmeal. Strawberry, blueberry, atau ya pokoknya yang rendah kalori. Terus kalau misalnya lu pakai granola, kalorinya juga harus lu perhatiin karena granola menurut gue tinggi kalori juga sih. Apalagi dia ada gulanya dan lain-lain gitu kan. Jadi itu juga harus lu perhatiin. Terus apalagi nih, kacang-kacangan. Menurut gue kacang-kacangan ini topping yang mengecoh, tau gak sih? Soalnya kayak dia kecil-kecil gitu tapi kalorinya tinggi. Apa ya kalau misalnya lu makan almond, lu makan 6 almond itu udah 60 kilokalori. Tapi ya itu setara sih, soalnya kan kacang-kacangan mengandung lemaknya. Soalnya kacang-kacangan kan yang dominan lemaknya, jadi kayak lebih ngenyangin gitu loh. Jadi jangan lupa kalau misalnya mau pakai topping, perhatiin jenisnya apa dan porsinya berapa banyak supaya nggak jadi kelebihan dan malah jadi nggak sehat.
Terus yang ketiga itu jenis pemanisnya. Ini ada orang yang pakai pemanis, ada yang enggak sih kayaknya. Cuman kalau gue kebanyakan pakai pemanis terus, soalnya gue nggak puas sama manisnya. Cuman oatmeal sama susu doang. Kebanyakan tuh orang pakai madu atau maple syrup kalau misalnya mau yang sehat banget ya. Tapi kemarin tuh gue coba pakai pemanis yang kayak gini juga kayaknya enak, yaitu saus-sausan, bukan saus sambal ya BTW. Tau gak sih kayak saus yang botolan gitu, ada saus coklat, saus strawberry, blueberry dan lain-lain gitu. Jadi gue kemarin coba pakai saus strawberry terus si oatmeal. Wow, enak banget sih. Nah, ini tuh harus kalian perhatiin juga jumlah kalorinya, karena kebanyakan kalau misalnya kalian gak perhatiin si jumlah kalorinya, jadinya malah kebanyakan kalorinya. Soalnya dulu waktu gue pertama kali bikin itu gue pakai madu kan, itu gue kasihnya banyak banget, gue nggak ngitung kalori dan gue pikir bodo amat, yang penting enak, gue bisa menikmati sehat gitu. Cuman ternyata itu kebanyakan kalorinya, karena gue bisa pakai sekitar 3-4 sendok madu. Sedangkan biasanya kalau gue lihat di resep-resep orang-orang yang lagi nurunin berat badan, itu tuh cuma pakai 1 sendok teh sampai 1 sendok makan madu atau maple syrup. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai pemanis apapun itu, jangan lupa perhatiin takarannya supaya nggak kebanyakan, atau coba kalau kalian emang udah terbiasa mah ya udah gitu. Terus yang keempat, yang terakhir itu adalah jenis susunya. Ini jarang sih yang salah, karena sebenarnya bebas-bebas aja, karena semua susu bisa sih. Cuman kalau benar-benar mau bikin oatmeal yang rendah kalori, pakailah susu yang rendah kalori juga, kayak bisa low fat atau almond milk. Almond milk itu benar-benar rendah kalorinya. Di antara semua susu yang pernah gue temui, gue nggak tahu sih apakah ada yang lebih rendah dari itu. Almond milk itu 1 cup almond milk, kalau yang belum dikasih manis apapun unsweetened, itu tuh 40 kilokalori 1 cupnya. Cuman kalau misalnya kalian pakai almond milk yang belum dimanisin, itu menurut gua pemanisnya nanti harus lebih banyak sih kalau kalian suka manis, karena bener-bener gak manis sama sekali, dan gua gak suka sih itu sebenarnya. Dan kendalanya almond milk itu mahal. Jadi kalau misalnya lu anak kosan kayak gua, kalau lu beli 1 liter almond milk yang kotakan gitu, itu bisa buat lu 3 kali makan. 4 hal ini tuh sebenarnya bener-bener bebas banget, tergantung kalian mau bikin oatmeal yang kayak gimana, rasanya apa, toppingnya apa, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kalian matokin nih, misalnya kalian mau bikin oatmeal yang kisaran 300-350-an kalori dengan topping gini. Terus mau bikin oatmeal yang misalnya buat naikin berat badan gitu, misalnya kalian mau bikin oatmeal yang 400-500an kilokalori dengan topping begini, itu benar-benar harus kalian perhatiin banget si 4 hal ini, karena kalau misalnya salah satu kalian miss, itu bisa kurang atau lebih dari kalori yang kalian mau. Terus kalau misalnya kalian mau hidup sehat yang benar-benar gak mau ada bahan-bahan atau topping-topping yang gak sehat lainnya, 4 hal ini juga harus kalian perhatiin sih. Karena kalau misalnya lo bikin oatmeal terus toppingnya misalnya pakai choco chip terus meses, itu gue nggak bilang itu nggak sehat, tapi kalau itu kebanyakan jadinya ujung-ujungnya nggak 100% sehat. Gimana ya? Terus buat kalian yang penasaran sama kayak gue, apakah kalau misalnya jenis oatnya beda-beda itu bisa mempengaruhi daya tahan hasil atau enggak, itu sejauh ini yang gue cari, jenis oatmeal itu jumlah kalorinya kalau misalnya lu lihat di aplikasi kalori itu bener-bener beda-beda semua, kayak beda merek aja bisa beda jumlah kalorinya, cuman ya beda tipis. Jadi gue nggak tahu apakah ada jenis oatmeal yang dipastikan lebih rendah kalori dibanding yang lain, tapi bedanya jenis-jenis oatmeal itu ada di proses pembuatannya sama indeks glikemiknya. Nah, jadi kayak misalnya nih 4 jenis oatmeal yang gue tahu, quick cooking, terus instant oatmeal, rolled oats, sama steel cut oats. Itu tuh si paling rendah indeks glikemiknya tuh steel cut oats, terus abis itu rolled oats, terus abis itu baru quick cooking, sama yang terakhir instant oatmeal paling tinggi. Indeks glikemik itu maksudnya apa?
indeks glikemiknya, si makanan itu makin cepet diproses di perut lo. Jadi lo bakal makin cepet kenyang. Tapi sayangnya, lo juga bakal makin cepet lapar. Ini bukan berarti si quick cooking sama instant oatmeal tuh nggak sehat, tapi ini lebih ke arah lebih pas kalau misalnya lo makan pagi-pagi atau buat ngebalikin energi karena lo kecapean habis olahraga gitu. Karena kan dia bisa bikin lebih cepat kenyang begitu. Oke guys, jadi jawaban yang sebenarnya bukan karena bikin cepat kenyang doang, tapi yang sebenarnya itu karena makanan yang punya indeks glikemik tinggi itu kan berarti lebih cepat dicerna di tubuh. Berarti si glukosa yang ada di makanan itu tuh lebih cepat diubah jadi energi. Jadi bagus buat kita pagi-pagi atau kalau misalnya lagi mau olahraga. Terus kalau misalnya rolled oat sama steel cut oat ini, ada yang bilang indeks glikemik yang rendah itu emang bisa mendorong penurunan berat badan. Jadi bisa gue bilang gue merekomendasikan dua jenis oatmeal ini yang sekarang cukup sulit didapatkan untuk kalian kalau misalnya mau bikin oatmeal untuk nurunin berat badan. Yap, udah segitu aja dari gue. Gue berharap banget ini bisa membantu untuk kalian semua yang lagi mau mulai hidup sehat atau mau naikin berat badan atau nurunin berat badan dan lain-lain. Dan kalau misalnya kalian lagi nggak mau gitu pun, semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Terus abis itu jangan lupa like, jangan lupa komen juga. Atau kalian punya saran buat gue bikin video tentang A, B, atau C dan lain-lain, silahkan komen di bawah. Jangan lupa kalau kalian mau share ke teman-teman dan semua orang di dunia ini, terserah. Sampai jumpa di video selanjutnya.